Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita mau melanjutkan yang sebelumnya, di mana kita sudah membuat model untuk user beserta file migrasinya untuk user juga. Di mana kita juga sudah migrasi ya, sudah migrasi dan kita berhasil kita sudah berhasil membuat file migrasinya dan berhasil masuk ke database. Sekarang kita tinggal buat CRUD-nya aja untuk user. Oke, kita ke route-nya dulu. Kita buat route-nya dulu ya. Jadi saya rapikan dulu. Oke, kita ke route atau kita ke indeksnya dulu deh. Kita ke index.js-nya dulu. Dimana kita ingin ada route yang menangani untuk user. Jadi kita bisa buat di sini atau di atas aja deh. Di sini kita bisa panggil app.use namanya adalah users. Parameter kedua adalah nama route-nya apa? Tentu user. Oke. Nah, selanjutnya kita panggil const user require titik routes user. Oke, ini nggak jalan karena kita belum buat ya routes-nya. Kita kembali ke folder routes, kita buat user.js. Kita kopikan saja dari sini ya. Kita kopikan saja dari sini atau kita kopikan semuanya aja. Oke, kita paste. Kita ganti ini jadi kita Ctrl D. Kita ubah jadi user controller. Oke, user controller. Ini kita validasinya kita hapus dulu ya. Nanti kita buat juga untuk user. Oke, sip. Ini kita hapus dulu. Sudah, ini biarkan saja. Kita ganti kata tudusnya menjadi user. Oke. Selanjutnya kita akan buat controllernya di sini dengan nama user controller.js. Untuk konfigurasi awal kita import saja dulu. Ini kita tidak perlukan. Kita buat saja dulu. Kita panggil modelnya. Kita buat variabel user controller di mana dia objek ya. Ya benar, dia objek. Dia bisa objek. Lalu kita exports user controller. Oke, sip. Kita kembali ke sini. Kita mau bikin function yang namanya kita samakan saja ya di sini ya. Jadi ada get user by ID, update, destroy dan store. Oke, sip. Nama sebelumnya kita import dulu library-nya atau package-nya. Save paste. Oke, sorry bukan library, ternyata database-nya. Oke, kita buat dulu dari sini deh. Kita akan ambil berdasarkan user. Get users. Oke. Yang kedua, kita buat template-nya dulu ya. Kita buat get user by ID. Ini saya copy aja. Oke, get user by ID. Selanjutnya ada update, destroy dan store. Update kan tinggal duplikat aja. Destroy
dan store. Oke, sip. Ini yang kita inginkan. Oke, kita tentu dari sini dulu ya. Dari store dulu kita akan menyimpan data. Kalau kalian lihat store-nya itu ada di tengah ya, ada 3. Berarti saya ikutin aja supaya lebih rapi. Oke, sip, betul. Store update. Oke, sip. Kita tanganin dulu store-nya karena kita ingin menyimpan dulu data usernya. Kita buat rec dan res, dimana isinya kita ambil dulu bodinya ya. Cons, saya lupa isinya itu apa aja. Kita ke models, database, models, users. Oke, ada full name, username, password. Kita ambil full name, kita buat destructuring object, kita panggil full name, username, email, apalagi itu, full name, username, email. Oke, full name, username, email, dan password dan isadmin. Password, isadminnya nanti aja karena itu akan berjalan sendirinya. Kita setting, nggak kita inputkan. Oke, dimana dia mengambil dari rec titik body. Sip, kita sudah buat. Nah, selanjutnya kita buat kita panggil database-nya atau kita kopikan saja dari sini. Mana nih, store. Oke, kita ke sini, kita kopikan saja sampai sini. Oh wait, karena dia sinkronus ya berarti kita akan buat fungsinya ini menjadi async ya, karena dia bentuknya promise dan asinkronus yang dijalankan. Dimana to do ini kita ganti jadi user successfully added. Kita ganti jadi full name, kemudian ada username dan email, dan juga ada password. Oke, sisanya kita hapus. Nah, ini ada is_admin. Oke, kita akan buat dia seperti ini. Jadi kalau dia jadi kalau untuk user kita kalau user biasa atau member kita buat isadminnya jadi 0. Kalau dia admin kita buat isadminnya jadi 1, seperti itu. Oke, kita ubah dia jadi 1, jadi 0 maksudnya. Oke, sudah buat. Berarti kita tinggal buat route-nya. Oke, sini sip. Kita sudah buat indeks ini, panggil users. Oke, sip. Kita save dulu user controllernya. Kita coba buka Postman. Jadi Postman ini adalah tools di mana kita kalau membuat API ini sangat berguna sekali. Selain Postman, kita bisa juga menggunakan yang namanya Insomnia ataupun Advanced REST Client. Saya nggak tahu bener nggak sih Insomnia, tolong komen di bawah. Advanced REST Client juga bagus. Apalagi ya, saya nggak tahu. Begitu banyak terus selain Postman. Oke, ini hasil yang kemarin ya, hasil di video sebelumnya yang kita sudah buat. Oke, ini untuk to-dos kan kita coba ganti menjadi users, dimana bodinya kita ganti juga key-nya isinya full name, username, email, password. Full underscore name, username, email,
password. Oke, seperti ini. Emailnya gini. Oke, sip. Misalkan nama saya Aditya Saputra. Username-nya Aditya aja. Emailnya aditya@gmail.com. Passwordnya Aditya 123 seperti ini. Oke, ini kalau saya jalankan dia akan masih berjalan ya. Oke, sip. Tapi sebelum insert saya ingin memperbaiki passwordnya. Jadi supaya passwordnya akan lebih baik, kita enkripsi dia. Jadi passwordnya akan saya enkripsi menggunakan bcrypt ya. Jadi bcrypt ini adalah package di mana kita kalau ingin membuat user baru, kita harus mengenkripsi passwordnya ya, supaya aman gitu dari luar gitu, dari serangan luar gitu. Dan juga user tidak tahu isi passwordnya itu apa. Supaya user yang lain tidak mengetahui password user tersebut, ataupun juga dari pihak adminnya supaya tidak tahu juga itu apa artinya gitu. Artinya saya harus buat variabel sebelum setelah cons ini ya. Jadi saya enter. Kita buat dia begini. Kita buat namanya cons password hash ya, dimana itu hasilnya adalah kita panggil namanya bcrypt ya. Jadi setelah kita panggil database, kita panggil dulu bcrypt ya. Hasilnya adalah enkripsi. Namun kita panggil dulu cons bcrypt require bcrypt. Seperti ini. Nah, kita sudah buat. Terus cara hashnya gimana? Pertama kita panggil bcryptnya, lalu kita pilih metodenya, fungsinya. Kita pilih yang hash saja ya, atau kita cek di dokumentasinya. Saya buka tab baru, bcrypt JS. Oke, bukan yang ini, tapi yang ini, bcrypt tanpa JS. Nah, kalau kita scroll, sudah lumayan banyak juga yang menggunakan ini. Penggunanya gampang sih. Kita hanya butuh bcrypt, sebentar, saya yang mana ya? Oke, ini harusnya yang ini bisa nih. Oke, kita akan menggunakan ini aja. Ini sepertinya lebih simpel nih. Oke, kita akan menggunakan hash sync gitu. Jadi hash sync, dan juga kita kasih saltnya berapa. Kita kembali ke kode editor kali kita buat menjadi metodenya hash sync, dimana parameternya ada 2, yaitu passwordnya dan saltnya mau berapa gitu. Sebelumnya saya buat dulu salt, variabel salt, cons salt. Sebenarnya kalau kalian mau lebih rapi, kalian bisa pisahkan salt ini
dan juga passwordnya di file terpisah. Misal kalian bisa buat folder yang namanya utils, tapi karena ini simple dan sederhana, ya nggak apa-apa kita buat ini. Tapi akan lebih baik lagi kalau kalian buat file terpisah gitu, folder terpisah seperti itu. Oke, kita panggil salt, di mana dia kita panggil bcrypt, dia sinkronus ya. Gen salt sync, saltnya mau berapa, defaultnya sih disuruhnya 10 ya, defaultnya 10, tapi kita akan buat 10 aja. Oke, jadi kita kembali ke password hash. Jadi kita isi parameter yang pertama yaitu passwordnya apa, yang kedua adalah saltnya seperti ini. Oke, jalan. Nah, ini kita ganti atau kita tambahkan value-nya menjadi seperti ini, password hash seperti ini ya. Maka passwordnya akan dibuat hash enkripsi gitu, jadi supaya lebih aman lagi. Oke, ini saya save. Oke, harusnya di jalan ya. Sekali lagi, kalian kalau mau lebih rapi silahkan buat folder terpisah ya untuk passwordnya ini. Jadi bisa digunakan di semua kontrol lain ataupun function yang lain seperti itu. Oke. Kita jalanin npm run dev, kita enter. Oke, dia jalan. Oke, dia start. Oke, dia running di localhost 5200. Selanjutnya kita ke Postman, kita ubah users. Kita sudah buat raw datanya, jangan lupa JSON. Ini kalau saya jangan Aditya dulu, kita buat user yang namanya admin supaya lebih rapi aja. Administrator admin 1 2 3. Oke. Ini kalau saya kalau saya send, dia harusnya jalan sih, harusnya kesimpan dan juga passwordnya sudah terenkripsi. Saya send. Oke, user successfully added. Sip, kita ke browser, kita refresh tabel usersnya. Oke, sip, mantap. Users sudah jalan. Kecuali kenapa username-nya nggak jalan? Sebentar. Oh, ternyata saya tipe. Ini harusnya jalan nih. Ini harusnya username, bukan tadi kata yang tadi ya. Ini saya tipe. Lebih baik saya perbaikin aja di sini. Sorry, admin. Saya enter. Oke, sip. Atau saya buat file baru aja kali ya. Buat user baru. Misal nama saya Aditya Saputra, Gmail, misal Aditya Saputra, Aditya aja 1 2 3. Oke, kita send. Ya, user berhasil ditambahkan. Kalau kita ke sini, kita refresh tabel usersnya. Oke, berhasil, sudah dibuatkan. Nah, mungkin sip seperti ini. Ini yang kita harapkan. Untuk timestampnya abaikan dulu. Yang penting dia bisa berjalan. Itu saja yang kita buat. Saya ingin merubah sedikit di administrator ya. Di sini isadminnya kan 0 karena di admin berarti nilai booleannya adalah 1. Jadi kita harus ubah dia jadi 1. Gitu. Oke, dia 1 sudah berubah. Kalau kita refresh harusnya dia 1.
Oke, sip. Dan dia juga sudah terenkripsi. Nah, enkripsinya ini juga, backup ini juga berubah-ubah. Jadi kalau misalnya ada passwordnya yang sama dengan user yang lain, maka hasil enkripsinya juga beda gitu, bukan sama, beda gitu. Nah, ini ciri-ciri adalah password yang baik seperti itu. Itu yang kita harapkan. Artinya kalau ada serangan, hacker nggak tahu kalau misalnya ada enkripsinya bentuknya sama dengan password yang lain, itu artinya nilainya sama. Nah, itu kita tidak menginginkan itu. Kita menginginkan kalau ada password yang sama, hasil enkripsinya itu beda, seperti itu. Demikian, itu sedikit teorinya. Apalagi ya? Mungkin ini aja cukup. Dan juga apalagi? Kita mungkin panggil ininya aja ya, usersnya dan user by ID-nya seperti itu. Oke, kita buat function di get users dan get user by ID. Oke, kita kopikan aja di to do controller supaya lebih cepat aja. Ini kita copy ya, Ctrl C atau klik kanan copy. Lalu saya paste di sini, paste. Saya ganti jadi users to do. Nah, ini kita ganti jadi user. Yang mau kita tampilkan name, full Discord name, beserta apanya ya? Yang mau kita tampilkan apa? Oke, full name dan emailnya aja ya. Oke, sama username juga deh. Username, name, bukan koma. Ini kita hapus komanya, kita ganti outernya email. Oke, sip. Ups, dia error. Oh iya. Karena kita buat asal fungsinya juga asinkronus. Jadi kita harus buat function jadi async. Oke, kita save. Oke, nggak ada error. Nah, selanjutnya untuk ID, get user by ID. Saya buat function async. Ini saya enter isinya. Saya kopikan aja supaya lebih cepat. Klik kanan copy atau Ctrl C. Ini saya Ctrl V. Oke, lebih rapi. Get params-nya oke, saya sudah buat. Ini kita ubah jadi, kita Ctrl D, user. Ini kita ubah jadi U yang besar. Oke, di mana ID-nya sekian, yang ditampilkan adalah kita samakan aja ya, atribut ya yang ditampilkan. Oke, sip, ini yang kita inginkan. Oke, kalau kita sudah buat usernya dan ID-nya, user dan ID, kita ke routes user. Oke, untuk kedua ini kita sudah buat ya, get user dan get user by ID. Oke, user ini juga kita buat. Sip, kita kembali ke Postman. Kita ke sini. Oke, kita ubah jadi users. Metodenya get ya. Saya send. Oke, sedikit lama. Apa ada error? Oops, dia error. Saya cancel dulu. Ini saya perbesar. Apa nih? Oh, promise lagi. Promise di mana nih? Ini kayaknya ada yang salah nih saya nih. Asing. Sorry. Ini saya salah di mana? Users. Get users. Users ini. Get users. Oh iya, saya lupa parameternya untuk keduanya ini. Ya, kita perbaikin ya. Ini rec, ini res, ini rec, ini res. Oke, mohon maaf saya lupa.
memberi parameter. Saya save. Oke, dia jalan. Ini harus dia running. Oke, dia sudah start. Oke, kalau kita tes, kita send. Oke, semua user tampil ya. Ada Aditya dan ada admin. Oke, sip. Ini yang kita harapkan. Post juga sudah jalan. Sekarang kita ambil berdasarkan ID. Ya. Kita panggil users. Sini kasih slash, jangan lupa. Cari users di mana ID-nya adalah 1. Kalau kita send, kepanggil administrator. Kalau kita kasih 2, send, kepanggil 2. Kalau misalnya nggak ada 3, 4 kan nggak ada nih, ataupun 3, ini nggak ada nih ya. Kalau saya send 0, usernya 0, atau kita perbaikin aja supaya lebih cantik lagi. Nah ini dia, if user responnya adalah ini, else kita return, kita kopikan aja apa tuh 404 message-nya, pesannya user not found. Oke, user tidak ditemukan. Oke, dia sedang restart dan kita coba ke browser. Saya send. Oke, user not found. Ya, ini lebih baik lagi. Sip. Oke, seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Kita akan menerapkan update dan juga delete-nya, dan mungkin kita akan memvalidasi lagi untuk user, dan juga kita akan membuat autentikasinya juga gitu, sistem loginnya begitu. Gitu aja. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.